Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu mengenai struktur zat padat. Pada pembahasan kali ini saya akan mengambil topik yang berasal dari buku Introduction to Solid State Physics, yaitu pendahuluan fisika zat padat, yang mana di buku ini membahas tentang struktur tentang zat padat, baik itu kristal, kemudian atom, kemudian amorf maupun struktur yang lainnya. Meskipun ini buku adalah buku termasuk buku yang lama, tahun 1971, tapi sampai saat ini menjadi cukup relevan dan masih relevan dan banyak sekali digunakan di beberapa perguruan tinggi untuk beberapa mata kuliah di bidang fisika modern, kemudian zat padat, serta metalurgi. Baik, nah yang ingin dibahas yaitu yang pertama itu bagaimana atom ya bergabung sehingga membentuk suatu struktur zat padat. Kemudian yang kedua, bagaimana massa jenis atau densitas dari material ini tergantung pada strukturnya. Kemudian bagaimana kapan sifat-sifat material ini berbeda ketika kita melihat dari orientasi pada sampel yang ada, gitu ya. Nah, paling tidak itu ada dua hal yang akan kita bahas, yaitu bagaimana atom ini bergabung menjadi struktur padat, kemudian bagaimana sih massa jenis dari material tergantung dari strukturnya. Baik, sebagai pendahuluan ini adalah ilustrasi dari polikristalin, material-material polikristalin. Nah, ini adalah ilustrasi dari inti atom selama solidifikasi, yaitu selama proses menjadi struktur zat padat. Bisa dilihat ya, ini struktur A, ini adalah struktur-struktur dari ini bisa dilihat ya, ini struktur dari atom. Nah, ini juga struktur dari atom. Nah, sebagian besar atom-atom atau molekul-molekul ini belum membentuk suatu ikatan satu sama lainnya. Nah, kemudian di sini akan mengalami perkembangan dari B ya, ini akan mengalami perkembangan inti, artinya inti-inti satu atau atom satu atau molekul satu dengan molekul yang lain akan saling bergabung membentuk suatu ikatan seperti ini. Nah, kemudian ini adalah proses pembentukan struktur zat padat yang hampir lengkap. Tuh. Nah, kemudian ya ini adalah ilustrasinya. Nah, dari struktur ini dapat kita lihat bahwa ini adalah suatu proses untuk membentuk struktur zat padat, mulai dari atom atau molekul-molekul bebas, kemudian dia akan saling berikatan satu sama lain, membentuk struktur yang lebih berkembang, kemudian dari struktur yang lebih berkembang ya lebih padat, kemudian struktur yang padat ini akan berikatan satu sama lain, membentuk suatu ikatan seperti ini. Dan kalau kita ilustrasikan, nah ikatan-ikatan ini sebagai garis, maka diilustrasikan seperti ini. Nah, garis. Nah, ini adalah garis-garis ikatan. Tuh. Baik. Nah, berikutnya adalah energi dan paket-paket energi. Energi ikatan seperti di pertemuan sebelumnya itu dapat digambarkan berdasarkan grafik seperti ini. Ya. Ini grafik antara jari-jari inti, jari-jari yang ada pada atom. Kemudian ini adalah energinya. Ini ilustrasi pada model atom hidrogen seperti yang lalu ya. Yang mana kalau misalkan semakin panjang jari-jari itu ya, semakin panjang, maka energinya akan semakin mendekati 0 gitu ya. Atau semakin ketika jari-jarinya sangat panjang sekali, maka dia akan sama dengan 0 gitu. Baik. Nah, kita bisa lihat nih kalau kita bandingkan berdasarkan grafik dari energi ini adalah struktur yang sangat padat. Ini bentuknya juga paketnya adalah paket-paket reguler. Nah, kalau struktur ini berarti kalau padat seperti ini ya dan teratur, maka ini bentuk energi yang dapat kita lihat ini adalah energi maksimum. Jadi energi ikatan satu sama lain ini membentuk energi ikatan maksimum, yang mana letaknya ada pada di sini. Energi potensial ikatannya itu maksimum. Nah, kalau struktur yang kedua ini tidak padat, gitu ya. Nah, kenapa tidak padat? Karena ada beberapa hole 1, hole 2, hole 3. Ini tidak diisi dengan struktur molekul atau atom yang lain, gitu ya. Dan paket energinya ini tidak maksimum,
gitu ya. Kenapa? Karena ada beberapa ikatan yang harusnya memiliki ikatan yang memiliki energi, ini tidak. Nah, ini adalah struktur energi ada di sini. Nah, dari sini ya. Tuh. Jadi ini perbedaannya. Baik. Oke, beberapa definisi yang akan di yang biasa muncul di dalam pembahasan zat padat. Yang pertama, lattice. Lattice itu adalah kisi-kisi atau kisi gitu ya. Ini disebut sebagai 3 dimensi rongga atau biasanya digambarkan dengan titik-titik yang berada pada ruang. Ini adalah lattice. Kemudian kristalin material. Ini adalah atom yang berada pada posisi 3 dimensi yang selalu berulang secara periodik. Tuh. Nah, ini kristalin material. Artinya apa? Ini material kristalin ini posisinya itu selalu terstruktur rapi atau simetris. Kemudian amorphous material. Ini material yang berikatan satu sama lain tetapi dia tidak memiliki pola, gitu ya. Ini kan sini dua material ini kita sudah bahas sebelumnya ya. Kemudian hard sphere representation, ini adalah atom yang dinotasikan dalam bentuk keras, kemudian berbentuk disimulasikan dalam bentuk bola. Tuh. Kemudian ada reduced sphere representation. Ini adalah simulasi dari atom tetapi yang terpotong, gitu ya, berbentuk bola yang terpotong. Nanti kita bisa lihat simulasinya di struktur dari ikatan pada logam, apakah FCC, BCC ataupun struktur pada kristal. Kemudian unit-unit sel ini adalah blok-blok bangunan sebagai dasar satu unit. Nah, biasanya kalau unit sel itu adalah satu kotak atau satu kubus, gitu ya. Baik, nah seperti ini ya. Nah, ini adalah struktur dari kristal, ini rapi, gitu ya, rapi sekali. Nah, kemudian kalau ini adalah struktur ini struktur dari kristal atau hard sphere unit cell representation. Kalau untuk amorph dia bentuknya tidak rapi, ya kan, ada hole-hole gitu. Nah, kemudian reduce-nya mana? Reduce-nya adalah ini nih. Reduce per unit cell di bagian ini, atau bisa digambarkan sebagai bagian seperti ini ya. Jadi dalam menggambarkan bentuk struktur atom ada dua cara, bisa menggunakan ini atau bisa menggunakan seperti ini, gitu ya. Oke, baik. Nah, kristal metal itu apa sih? Yaitu material yang tersusun dari unsur-unsur yang bersifat metalik dan ikatannya biasanya berikatan secara kristal ya, kristal. Oke, nah secara tipikal ini terbuat dari elemen padat, kemudian ada ikatan metal, kemudian ada ikatan logam. Nah, jarak antar satu atom dengan atom yang lain pada ikatan logam ini biasanya jaraknya itu adalah pendek atau kecil. Kenapa? Ini bertujuan untuk menurunkan energi ikatan ya. Tuh. Nah, kemudian material kristal ini, kristal logam ini memiliki struktur kristal yang sangat simpel. Nah, bagaimana strukturnya? Yang pertama, simple cubic structure atau struktur kubik sederhana. Ini adalah struktur kubik secara 3 dimensi terus berulang seperti ini ya. Jadi seperti kita memiliki suatu bola, 4 bola disusun satu sama lain dengan rapih di dalam kotak. Nah, seperti ini. Nah, apakah struktur ini pada logam selalu ada? Tidak. Struktur ini sangat sekali jarang ada pada struktur unsur logam, hanya ada pada PO ya. Baik, nah ini yang pertama. Nah, strukturnya seperti ini ya. Nah, koordinasinya berapa? Koordinasi itu adalah kalau atom pusat di sini, maka
dia akan berikatan dengan atom lain berapa ikatan. Nah, ini atom pusatnya ya, kita ambil di sini. Nah, ini akan berikatan berkoordinasi dengan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa harus 6? Supaya membentuk struktur yang rapi seperti ini. Gitu ya. Nah, ini tetangga terdekatnya, ini jaraknya itu sama satu sama lain. Kemudian ada lagi nah, ini adalah faktor paket atom. Faktor paket ini adalah total volume dari bola dalam kotak atau volume per kotak. Nah, yang perlu ditanyakan di sini itu bagaimana maksimum paket faktor yang bisa diprediksi, gitu ya. Nah, pada kristal material kristal, faktor paket atom ini sama dengan total volume dari atom di unit cell atau volume per unit cell. Nah, itu atomic packing factor ini sama dengan volume dari atom di unit cell dibagi dengan volume dari unit cell, atau dengan kata lain jumlah atom pada unit cell dibagi dengan volumenya, gitu ya. Nah, ini kita asumsikan bahwa atom ini berikatan satu sama lain dengan struktur padat, artinya tidak akan bergeser satu sama lain seperti pada struktur gas. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Nah, R-nya ini berapa? R-nya biasanya 0,5 A. A itu adalah jarak antara inti atom dengan elektron pada kulit terluar pada atom hidrogen. Baik. Nah, kalau seperti ini memiliki berapa? Memiliki berapa? Nah, kita lihat di sini. Di sini satu kotak ini kan 1/8 ya. Ini kan 1/8. Jadi bola bagi 8. Ini 1/8. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bentuk seperti ini. Dan satu volume ini satu bola tidak satu bola utuh, tapi 1/8-nya. Maka dalam satu kotak ini, ya satu volume unit ini berisi 8 bola atom yang berukuran 1/8-nya. Berarti ini 8 kali 1/8 sama dengan satu atom per unit cell. Nah, ini unit cellnya kan ini. Nah, ya. Baik. Berarti kan satu atom per unit cell. Maka ini kita masukkan ke sini untuk mendapatkan APF. Ini 1 dikalikan berapa sih untuk volumenya? Volume atomnya itu. Ini kan kita anggap sebagai bola. Maka ini kalikan dengan 4/3V 0,5 A pangkat 3. Kenapa seperti ini? Karena ini adalah rumus untuk volume bola. 4/3V R pangkat 3. Ya. Dibagi dengan volume unit selnya. Ini, gitu ya. Nah, ini panjangnya berapa? Di sini panjangnya A, berarti kan volumenya itu A kali A kali A atau A pangkat 3. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Gitu. Baik ya. Nah, untuk struktur kubik sederhana, atomic packing faktornya sebesar 0,52. Gitu. Baik. Struktur yang lainnya itu adalah body centered cubic atau struktur kubik yang terpusat pada badan, body center kubik. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini. Jadi ini yang di atom, ada atom yang inti ya, atau ada atom yang paling dominan dibandingkan atom yang lain. Kemudian di sini ada atom-atom pendampingnya gitu. Nah, bentuknya seperti ini ya, berarti ininya pada bukan fungsi fokusnya itu pada badannya tuh. Dan kalau kita ilustrasikan dalam bentuk volume unit, maka seperti ini. Di sini di badannya. Nah, ini satu bola utuh, kemudian pinggir-pinggirnya ini 1/8. Baik. Nah, jadi seperti ini.
Nah, kalau kita ilustrasikan, kalau kita hitung gitu ya, maka panjangnya ya, panjangnya gitu ya. Ini sama dengan 4 kalikan dengan R gitu ya. Ya, atau sama dengan akar 3 kalikan dengan A gitu ya. Nah, dari mana? Dari sini kan ya. Baik, nah kalau satu unit sel ini mengandung berapa? Nah, ini kan ada satu atom utuh. 1 ditambah ini ada 8 yang berukuran seperti ini. Dan bentuknya seperdelapan bola. Berarti 1 ditambah 8 kali seperdelapan. Ini memiliki 2 atom per unit sel. Nah, maka kita masukkan di sini. Ini jari-jarinya ya. Ini jari-jarinya kan akar akar 3A gitu ya, dibagi dengan 4. Nah, ini sama dengan 2 dikalikan 4/3 V kalikan akar 3A per 4 pangkat 3 dibagi dengan A pangkat 3. Ini volume per unit sel. Nah, atomic packing factor untuk BCC ini nilainya 0,68. Nah, yang berikutnya adalah struktur dari phase center kubik. Struktur phase center kubik ini bentuknya seperti apa? Nah, seperti ini. Jadi, atom-atom intinya, atom-atom yang pembentuk dominannya ini bukan berada pada badan, tetapi pada sisinya. Jadi seperti ini ya. Ini sisinya. Nah, kalau kita ilustrasikan bentuknya seperti ini. Ya. Ini pada sisinya ada 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry, ada 6. Ada 6 atom yang intinya seperti ini. Ya. Nah, kalau kita hitung, maka untuk unit sel ini mengandung berapa? 6 dikali berapa? Kali yang setengah dulu ini kan ya. Ini kali setengah ditambah 8 kali ini seperdelapan. Ini berarti mengandung 4 atom per unit sel. Kita masukkan ke dalam persamaan faktor. Nah, akan diperoleh rumus seperti ini. Nah, untuk APF BCC, body center kubik, phase center kubik ya, phase center kubik ini nilainya 0,74. Nah, FCC stacking sequence. Baik, FCC unit cell ini dapat kita ilustrasikan sebagai seperti ini, dan kita dapat urutkan berdasarkan atom. Jadi ada atom A, B, dan C. Atom ini adalah atom-atom yang berbeda, sehingga kita bisa urutkan ya, dalam satu sel ini adalah A, B, dan C. Seperti itu. Dan kalau kita ilustrasikan bentuknya, nah, untuk FCC seperti ini, A, B, C, kemudian A, B, C, itu ya. Kemudian dari sini ini B lagi, B lagi, B lagi, B lagi, dan terus begitu dan berulang sini A, B, kemudian C, kemudian sini lagi A, B, dan C, kemudian sininya B, 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 dan terus begitu ya. Jadi terus berulang gitu ya. Nah, jadi ini proyeksi 3 dimensi, ini proyeksi 2 dimensi. Baik. Nah, kalau bentuk heksagonal, atau HCP, hexagonal closed package, maka ilustrasinya itu adalah bentuk atomnya itu lebih rumit dan berbentuk heksagonal seperti ini. Nah, seperti ini. Bentuknya adalah heksagonal. Oke. Nah, kalau untuk paket yang padat, C per A ini sama dengan 1,633. Jadi kalau heksagonal, sini adalah jari-jarinya A, ini tingginya C, gitu ya. Maka kesininya A, dan ini tingginya adalah C. Tuh. Nah, bagaimana untuk urutannya? Untuk aturan atom dan untuk proyeksi 3 dimensi, jadi seperti ini. Ada 3 lapisan atom yang berbeda. Sama seperti yang FCC juga ya. Cuman ini disusun dengan cara berbeda. Kalau FCC disusun disusun dengan pola kubus, memang polanya seperti itu. Kalau ini disusun berdasarkan pola heksagonal.
Jadi di sini ada lapisan atom A, ada lapisan atom B, ada lapisan atom C. A lagi, maaf A lagi. Nah, atau lapisan atom A ini terdiri dari berapa atom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan yang B ini akan mengikat pada badannya. Ini lapisannya hanya 3 saja. Terdiri dari 3 atom. Ya. Nah, untuk koordinasinya ada 12 koordinasi. Jadi ada satu atom akan berikatan dengan 12 atom yang lainnya. Nilai atomic package atau faktornya adalah 0,74 untuk nilai ideal C per A dengan rasio 1,633. Jadi C dibagi dengan A-nya itu 1,633. Baik, berikutnya closed packet kristal ini bentuknya seperti ini gitu ya. Jadi ini ada lapisan pertama, kemudian ditimpa dengan lapisan yang lainnya, lalu timpa lagi dengan lapisan yang lainnya gitu ya. Nah, pada closed packet kristal lapisan pertama itu adalah jenis atom A, kemudian dilapisi dengan jenis atom B, dan dilapisi dengan atom C gitu. Nah, inilah yang nanti akan membentuk struktur yang heksagonal. Baik, jadi kalau misalkan dilapisi dengan lapisan C lagi, lapisan yang lain, yang C, nah bentuknya seperti ini. Nah, kalau ini strukturnya ABA, BA, dan seterusnya. Kalau ini ABC, 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 dan seterusnya. Gitu ya. Perbandingan struktur kristal. Jadi ini ada perbandingannya. Kalau kita buat tabel, perbandingan seperti ini ya. Maaf. Nah, simple kubik koordinasinya 6, BCC 8, FCC koordinasinya 12, hexagonal closed package koordinasinya 12, kemudian packing vektornya ini. Nah, ini arahnya sisi pada kubus, ini pada badan diagonal, ini pada sisi diagonal, kemudian heksagonal. Ya, jadi ini diresum dari hasil penjelasan tadi, resumnya memperoleh tabel seperti ini. Baik. Nah, berikutnya adalah theoretical density atau massa jenis secara teori atau prop. Nah, secara massa jenis secara teori ini akan sama dengan nilai N. Nilai ini sama dengan atom per unit cell dikalikan dengan A, atau A ini adalah atom berat atom, dibagi dengan Vc, ini volume per unit cell, yang biasanya dalam satuan cm kubik per unit cell, dikalikan dengan A, Na itu adalah bilangan Avogadro. Nah, kita tahu bahwa bilangan Avogadro ini nilainya adalah 6,023 kali 10 pangkat 23 atom per mol. Ya. Nah, jadi untuk menghitung massa jenis, maka kita memerlukan atom per unit cell, kemudian atomic blood atom, kemudian volume per unit cell, kemudian bilangan Avogadro. Nah, dalam tabel kita bisa menghitung masing-masing massa jenis dari unsur logam, berdasarkan struktur atomnya, maka akan diperoleh massa jenisnya adalah seperti ini. Untuk tembaga 8,94 gram per cm kubik, gitu ya. Nah, kenapa kita menghitung menggunakan bilangan Avogadro secara teorik? Karena kalau secara teoritis, maka kondisi dari struktur logam ini tidak dipengaruhi oleh atom ataupun oleh zat-zat yang dapat mengganggu struktur tersebut. Berbeda kalau misalkan sudah masuk ke dalam pengolahan logam, bisa jadi pada saat diolah struktur logam itu sudah bercampur dengan yang lainnya, sehingga massa jenisnya tidak murni, gitu ya. Nah, salah satu cara untuk menghitung massa jenis yang murni itu dengan menggunakan cara teori, gitu ya. Ya, kalau menggunakan cara praktis seperti apa? Itu kita buat logam dengan ukuran tertentu, hitung volumenya, lalu timbang massanya berapa. Kemudian kita bagi, massa dibagi dengan volume. Nah, secara praktis kan seperti itu. Tapi ada juga dengan cara teoritis seperti ini. Dan kalau dengan cara teoritis, kita tidak perlu menghitung masuk ke lab, kemudian membuat spesimen dan sebagainya.
cukup kita hitung secara teoritis. Oke, nah ini rumus yang tadi ya. Nah, contoh misalkan tembaga. Tembaga memiliki struktur kristal FCC. Ini sama dengan 4 atom per unit sel. Kemudian berat atomnya itu 63,55 gram per mol. Yang mana satu amu itu adalah satuan massa atom atau atomic mass unit, ini 1 gram per mol. Kemudian radiusnya R 0,128 nanometer. Nah, maka untuk volumenya ini kan berarti A pangkat 3 ya. Nah, untuk FCC A-nya itu kan 4R dibagi dengan akar 2. Maka volumenya adalah ini. 4,75 kali 10 pangkat minus 23 cm kubik. Gitu, kecil sekali ya. Nah, hasilnya secara teoritis hasilnya adalah seperti ini. Massa jenis dari tembaga cuprum ini sama dengan 8,89 gram per cm kubik. Nah, kita bandingkan dengan massa jenis secara praktis atau aktual pengukuran langsung, yaitu 8,94 gram per cm kubik. Nah, kenapa bisa berbeda? Tapi sebenarnya rata-ratanya hampir sama ya, cuman berbeda 0,1 ya. Nah, kenapa bisa berbeda? Karena pada pengukuran secara aktual, ya secara langsung, ada beberapa hal yang dapat mengganggu pengukuran. Yang pertama kelembaban, yang kedua suhu ruangan, kemudian yang yang ketiga alat ukur yang dipakai gitu. Itu juga pasti berpengaruh. Tingkat ketelitiannya berapa alat ukur yang dipakai gitu ya. Nah, sedangkan secara teoritis semua kondisinya dianggap sebagai kondisi yang ideal. Suhunya tetap, suhu ruangan, kemudian kelembaban tetap, tekanannya juga tetap, tapi kalau di praktis itu berbeda. Nah, seperti inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan pengukuran. Nah, kalau kita bandingkan gitu ya, massa jenis dari material, nah ini adalah logam, ya, ini massa jenis logam, ini massa jenis keramik, ini adalah polimer, gitu ya, ini adalah komposit atau fiber, gitu ya. Oke. Nah, jadi bisa kita lihat ya, ini perbandingan massa jenis, logam itu memiliki massa jenis rata-rata tinggi ya, dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, yang rendah biasanya apa? Itu fiber, ini contohnya untuk kayu, fiber itu serat, kemudian polimer, polimer itu plastik gitu ya. Kemudian keramik itu adalah unsur-unsur silika yang ada pada alam. Contoh inilah silikon, grafit dan seterusnya gitu ya. Nah, ini untuk struktur ini itu yang membentuk unsur grafik untuk yang membentuk bahan keramik. Oke. Nah, kristal sistem ini berdasarkan dari bentuk dari unit sel. Nah, kita dapat dapat ilustrasikan seperti ini ya. Kalau bentuknya adalah kubus seperti ini, maka di sini ada beberapa koordinasi sudut, itu alfa, beta, dan gamma. Gitu. Oke. Nah, jadi dalam sistem kristal, maka yang harus kita ketahui itu adalah struktur berapa sih panjang A, B, C, kemudian berapa sudut alfa, beta, dan gamanya. Gitu ya. Baik. Nah, jadi dari beberapa kriteria tadi, maka kita bisa mengklasifikasikan struktur kristal. Kalau struktur kristal itu adalah kubik, maka A sama dengan B sama dengan C. Dan alfa beta gamanya itu 90 derajat, sehingga terbentuk struktur seperti ini. Kalau tetragonal, A sama dengan B, tetapi A dan B tidak sama dengan C. Berarti kan persegi panjang ya. Tetapi alfa, beta, dan gamanya 90. Ya, akan membentuk struktur tetragonal atau persegi panjang. Ya. Dan seterusnya. Oksagonal bagaimana, monoklinik bagaimana, triklinik bagaimana. Baik, sampai di sini penjelasan untuk struktur pada zat padat, terutama struktur pada logam dan kristal. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sepertinya akan melanjutkan struktur zat padat, tapi bagian terakhir. Nah, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bin Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.